Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'i ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin muqtada jami'il ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat Isya dan Tarawih yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Shalawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Hadirin hadirat yang sama-sama mengharap rahmat Allah, kita hidup di dunia ini bukan atas kehendak kita. Kita hidup di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Kita tidak pernah pesan untuk hidup di dunia ini sebagai manusia, tapi Allah lah yang menjadikan kita hidup di dunia ini sebagai manusia. Tapi kita jarang memikirkan apa sih maksud Allah menghidupkan kita di dunia ini. Yang sering kita pikirkan adalah apa sih maksud saya, apa keinginan saya. Ini yang sering kita pikirkan. Jarang kita berpikir apa sih keinginan Allah. Maka hadirin yang mulia, penting sekali kita untuk sekedar meneliti ataupun mengetahui apa maksud Allah menghidupkan kita di atas dunia ini. Yang mana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Maka maksud kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini adalah supaya kita menyembah Allah, mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini untuk apa? Dunia ini adalah sebagaimana firman Allah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi di dunia ini semuanya adalah liyabluwakum. Allah menghidup kita, mematikan kita ini semuanya untuk menguji kita. Siapa yang ujiannya lulus di dunia ini, yaitu ayyukum ahsanu amala. Siapa-siapa yang paling baik amalnya. Maka jadi apapun kita, bagaimana kita menjadi ayyukum ahsanu amala, mana yang lebih baik amal kita. Profesi kita sebagai tani, bagaimana menjadi petani yang amalnya baik. Kita sebagai pejabat, bagaimana menjadi pejabat yang amalnya paling baik. Dan Allah tidak membedakan, tidak memandang profesi. Yang dipandang Allah adalah ayyukum ahsanu amala, itu tadi. Mana yang baik, paling baik amal-amalnya. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau, au abiru sabil, atau musafir, pejalan kaki. Kita di dunia ini bukan maksud dan tujuan, tapi dunia ini adalah gharibun, sebagai perantau. Seorang perantau itu dari Jawa ke Sumatera merantau, rumahnya di Jawa. Ini kayak Pak Mulyadi dan sebagainya itu kan. Ini sedang merantau dari Jawa, di sini membangun. Yang mana barangkali kita ini juga seperti itu, sebagai perantau. Maka perantau itu tentunya tidak selamanya akan tinggal di perantauan. Kita mesti pulang. Kalau yang sudah punya rumah di sini sudah bukan perantau lagi. Tapi yang perantau-perantau ada yang meninggalkan rumah dari Jawa atau dari Minang dalam keadaan istrinya susah, rumahnya kurang baik-baik saja, ditinggal merantau. Untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan barangkali. Nanti di perantauan itu kita akan tinggal sementara saja. Ada yang memang sudah diberi rumah inventaris, ada yang memang kos atau ngontrak.
Di kontraknya 1 tahun, kerjanya setiap hari misalnya tukang batu, dapat uang sekian sekian sekian, bagaimana nanti dalam setahun sudah punya hasil. Nah, perantau akan salah besar manakala dia justru sibuk membangun rumah kontrakannya itu. Rumah kontrakannya nanti dibangun, dibuat taman di depannya, besok ditingkat, digranit, dipoles-poles sedemikian rupa sehingga rumahnya jadi bagus megah, tapi nggak sadar bahwa itu hanya rumah kontrakan saja. Nanti sudah waktunya habis 1 tahun, yang punya rumah akan datang, Mas, waktu kontrak sudah habis, jadi ini rumah mau saya pakai sendiri. Loh, ini sudah saya bangun, Bu, sudah saya buat taman, sudah saya buat rumah ini 3 lantai. Lah kamu itu wong rumah kontrakan kok dibangun megah-megah, ini waras apa ora kamu itu? Iya. Itulah nasib perantau yang lupa rumah aslinya. Dia dalam sebulan kerja nggak pernah istrinya ditransfer untuk bangun rumahnya, nggak pernah. Tapi justru dia buat rumah kontrakannya itu yang megah. Nah, ini perantau yang seperti ini akan berakhir dengan kekecewaan dan kesusahan. Maka kita ini perantau, gharibun, jadilah kamu itu perantau. Jangan terlalu betah di perantauan. Kita punya rumah yang sesungguhnya, yaitu yang harus kita transfer. Transfernya bagaimana? Ya infaklah untuk masjid, ya kan? Ini transfer, malaikat sedang membangun rumah-rumah kita di surga sana, yang dindingnya tidak hanya keramik, granit, dindingnya yakut, lantainya zamrud, atapnya zabarjud, semennya emas, berlian, mutiara yang indah-indah sekali. Jadi istana yang sangat megah. Tapi bagaimana kita juga transfer materialnya. Soalnya nanti malaikat kalau nggak dikirim material dari dunia ini, habis materialnya nggak bangun lagi. Nah, oleh karenanya jadilah kita seorang perantau. Dilanjutkan oleh Nabi, au abiru sabil, atau sebagai musafir. Berapa lama musafir itu kan? Kita mau ke Jakarta, punya tujuan Jakarta, dan kita sedang berada dalam perjalanan. Tentunya kita butuh bekal lah untuk di perjalanan. Tapi kan ya nggak harus dipenuhi 1 mobil nasi bungkus semua kan gitu. Wah, ini persiapan untuk perjalanan ke Jakarta, 1 mobil penuh nasi bungkus. Nah, ini namanya merepotkan saja kalau kebanyakan. Maka kita sebagai pejalan kaki atau pejalan ya, musafir, kita ada tujuan yang sebenarnya, yaitu tujuan akhirat. Begitu juga kita hidup di dunia ini, kita seperti musafir saja, mau ke Jakarta, di jalan jangan sampai kemudian kita terkesima, terlena dengan keindahan jalan sehingga lupa nggak melanjutkan perjalanan, maka akan menjadi orang yang celaka. Hadirin yang mulia, kita ini di dunia ini gelap sebenarnya, dan nanti ada orang yang mengatakan ada satu gua yang sangat gelap. Gua yang sangat gelap, ini ada 2 orang disuruh masuk ke gua. 3 orang, Mas, kamu masuk ke gua sana. Nanti di gua itu gelap gulita. Di sana itu ada batu-batu, ada kerikil-kerikil, tapi tidak terlihat oleh mata. Maka kalau kamu membawanya sedikit, kamu akan menyesal. Kamu tidak membawa juga akan menyesal. Kamu membawa banyak saja akan menyesal. Nah, silakan. Maka orang yang pertama ini di dalam gua ini gelap gulita. Kalau saya membawa sedikit menyesal, tidak membawa juga menyesal, membawa banyak pun masih menyesal. Lebih baik saya tidak membawa, sama-sama menyesal aja kok. Nah, orang yang kedua mikir, saya lebih baik membawalah sedikit-sedikit, menyesal tapi kan bawa sedikit-sedikit. Nah, yang ketiga, saya akan bawa yang banyak, biar walaupun menyesal tapi saya sudah membawa karung, ini 1 karung tak penuhi. Maka kemudian masuk mereka bertiga sesuai dengan keinginan masing-masing.
Setelah itu keluar dari gua. Ternyata setelah keluar dari gua, dibukanya kerikil-kerikil itu ternyata adalah emas. Wah. Maka yang pertama tadi, apa Mas itu yang dibawa? Emas. Hah? Saya tidak membawa. Kalau tahu itu emas saya pasti membawa. Wah, itu. Yang kedua, saya cuma bawa sedikit. Aduh, menyesal. Kenapa enggak saya bawa banyak? Nah, gitu. Yang bawa 1 karung ini juga, ini kalau tahu emas saya akan bawa 20 karung. Yang bawa banyak aja masih menyesal. Nah, ini karena sudah terlihat. Nah, kita di dunia ini juga sama, Pak. Sholat yang kita lakukan kita nggak tahu, ya kan? Nggak tahu apa itu jadi bakso atau jadi mobil, nggak tahu. Maka ada yang bekalnya sedikit saja, ada yang malah nggak bawa bekal, mau mati mau masuk kubur nggak ada bekalnya, sama-sama menyesal aja kok. Ini itu. Ternyata yang nggak membawa bekal dia akan sangat menyesal, yang bawa bekal sedikit itu juga akan menyesal. Kenapa dulu waktu di dunia kayak kemarin itu, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, mbok saya dihidupkan lagi, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Ya Allah, kenapa kok saya sedekahnya dulu kok sedikit? Kenapa tanah saya dulu kok enggak tak wakafkan untuk masjid? Wah, padahal yang wakaf tanah ini sekarang sudah wafat ya, Mbah Haji Tahrimi dulu kan. Sekarang sudah merasakan nikmatnya. Mbah Haji Tahrimi itu sudah enggak sholat, tapi dapat pahala sholat sedemikian orang banyaknya setiap waktu sholat. Apa orang angin-angin kan? Nah, kenapa tanah dulu saya banyak enggak saya wakafkan? Padahal kalau diwakafkan bisa untuk ngaji, bisa untuk sholat. Masya Allah, enaknya itu Mbah Tahrimi. Nah, gitu. Yang sudah wakaf banyak pun, yang sudah sedekah banyak pun masih kurang banyak, ingin hidup lagi, ingin bersedekah. Maka Bapak Ibu sekalian, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara kita, mbah kita, tetangga-tetangga kita, nah ini yang sudah tidak ada kesempatan lagi, sudah dipanggil oleh Allah. Kita masih ada kesempatan. Nah, masjid ini pun masih membuka kesempatan, ya Pak Ketua, masih membuka kesempatan lebar. Nah, ini masjidnya sudah alhamdulillah, AC-nya juga sudah terpasang, sudah anyes tapi kurang kuat nganu nih buatnya ini tadi. Nah, mudah-mudahan besok dikuatkan lagi. Mari Ibu Bapak, mumpung masih ada kesempatan, transfer rumah-rumah kita yang di dunia. Yang punya uang dengan harta, yang punya banyak yang banyak, yang sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting ada niat untuk transfer, untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang memang nggak ada ya nggak apa-apa, doa saja, ya kan? Doanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini jasa dari yang dulu pun mudah-mudahan nggak hilang, walaupun sudah dibongkar kemarin kan musola itu, tapi kan tetap buat bawah toh, dikubur dia diduruk. Nah, ya jasa-jasa orang yang dulu berinfak itu insya Allah juga mudah-mudahan tidak hilang, masih tetap bermanfaat sampai sekarang, sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.